warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 5 SMA N 1 Palimanan ingin melakukan praktikum menguji enzim katalase. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjani Kalista Nindya Hendra, absen 5. Nama saya Bintang Kartika Hanini, absen 7. Nama saya Devi Dwi Yolani, nomor absen 10. Nama saya Muhammad Teguh, absen 18. Nama saya Nesa Lasono, nomor absen 21. Nama saya Rifki Sodikal Farizi, absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum pengujian enzim katalase. Yang pertama, siapkan hati ayam yang telah ditumbuk. Yang kedua, siapkan sebuah sendok. Yang ketiga, siapkan 3 buah tusuk sate. Yang keempat, siapkan penggaris. Selanjutnya, kita siapkan 3 buah tabung reaksi. Lalu kita juga siapkan 3 buah pipet tetes serta alat penjepit. Selanjutnya, siapkan larutan HCl, larutan KOH, dan larutan H2O2. Serta siapkan tisu. Langkah pertama, masukkan ati yang sudah dihaluskan ke setiap tabung setinggi 1 cm. Setelah kita memasukkan ati ke dalam tabung, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu selanjutnya, pada tabung yang pertama tidak dikasih cairan apapun. Pada tabung yang kedua diberikan cairan HCl sebanyak 5 tetes. Dan pada tabung ketiga diberi cairan KOH. Selanjutnya, berikan cairan H2O2 sebanyak 5 tetes kepada setiap tabung. Hati ayam yang sudah dicampur dengan larutan KOH dan H2O2 menghasilkan gelembung yang sangat sedikit. Hati ayam yang dicampur dengan larutan HCl dan H2O2 juga menghasilkan gelembung yang sangat sedikit. Sedangkan hati ayam yang hanya dicampur dengan larutan H2O2 itu menghasilkan gelembung yang sangat banyak. Itu membuktikan bahwa
enzim katalase pada hati ayam mampu mengubah larutan H2O2 menjadi H2O. Selanjutnya, kita akan mengamati nyala bara api sebagai tanda penguraian H2O2 menjadi O2. Yang pertama, hati ayam yang telah ditetesi larutan HCl dan H2O2, bara api tidak menyala. Nah, yang kedua, hati ayam yang telah dicampur dengan larutan KOH dan H2O2, bara apinya nyala namun redup. Sedangkan hati ayam yang hanya diberi larutan H2O2, nyala bara api sangat terang. Untuk melakukan pengujian ini, kami menyimpan 3 tabung di suhu yang berbeda-beda, yaitu di suhu panas, suhu dingin, dan suhu ruang. Pada suhu panas, tidak terlihat adanya gelembung karena enzim katalase tidak dapat bekerja di suhu ekstrim. Pada suhu dingin, terlihat adanya gelembung namun sedikit. Namun pada suhu normal, terlihat banyak sekali gelembung. Pada suhu panas tidak terdapat gelembung dan bara api tidak menyala. Pada suhu normal terdapat banyak gelembung dan bara api menyala sangat terang. Pada suhu dingin terlihat gelembung sedikit dan nyala bara api redup. Kesimpulan yang pertama, suhu dan pH mempengaruhi kerja enzim katalase. Enzim katalase akan rusak jika pH-nya asam atau basa dan jika disimpan di suhu ekstrim, namun masih bisa bekerja di suhu rendah, namun tidak optimal. Enzim katalase akan bekerja secara optimal jika disimpan di suhu ruangan dan pH-nya netral. Sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.